Berbeda dengan tradisi lamaran kebanyakan, ada tradisi unik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menentang norma masyarakat khususnya di Indonesia. Tradisi lamarannya itu, pihak wanita yang melamar pria terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih asal-usulnya? Yuk simak cerita singkat berikut ini. Dahulu pada abad ke-17, Adipati Kediri atau Ki Ageng Wirosobo dari Kadipaten Kediri berniat menikahkan putri kembarnya yang bernama Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari dengan putra Adipati Lamongan yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Adipati Kediri mengutus utusan ke Lamongan. Setelah utusannya sampai, Adipati Lamongan yang bernama Panji Puspokusumo menerimanya dengan 3 syarat. Yang pertama, mereka harus bersedia memeluk agama Islam. Yang kedua, membawa genuk sebagai perlambangan air suci untuk wudhu. Yang terakhir, membawa alas tikar dari batu sebagai perlambangan sajadah untuk sholat. Persyaratan itu kemudian diterima, dan berangkatlah kedua putrinya ke Lamongan dengan diiringi rombongan besar. Adipati Lamongan meminta anaknya menjemput iring-iringan di tapal batas Lamongan. Karena banjir dari luapan sungai Lamong, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi terpaksa mengangkat pakaiannya sampai ke paha ketika menyeberangi sungai. Akibatnya, Panji Laras dan Panji Liris yang menunggu di seberang sungai dapat melihat kaki Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang berbulu lebat. Kemudian, Panji Laras dan Panji Liris enggan menikahi mereka dan akhirnya membatalkan lamaran tersebut. Saat mendengar lamaran dibatalkan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa terhina dan malu. Berita itu kemudian sampai pada Adipati Kediri. Pasukan Kadipaten Kediri marah. Perperangan tak terhindarkan. Panji Laras dan Panji Liris tewas dalam pertempuran. Sebelum gugur, Adipati Lamongan sempat berwasiat agar orang Lamongan tidak menikah dengan orang Kediri. Nah, jadi kalau peninggalan benda itu kalau di daerah Lamongan Selatan, tepatnya daerah Tunggun Jagir itu dulu itu ada seperangkat pakaian yang namanya pakaian pengantin bekasri. Nah, kalau dulu, tapi sekarang bendanya di mana ini yang menjadi pertanyaan. Tapi tetap sudah sudah difoto atau direplika oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi pengantin bekasri ini salah satu pengantin yang menerapkan tradisi pinangan, yaitu mempunyai kostum lengkap itu. Jadi kostum lengkap pengantin bekasri yang menerapkan tradisi pinangan bahwa perempuan meminang laki-laki atau perempuan melamar laki-laki. Jadi ada genuk, ada kipas, 2 genuk, 2 kipas, terus kemudian ada seperangkat pakaian pengantin bekasri itu yang dulu ditemukan di Tunggun Jagir, daerah Kembang Bau. Jadi kalau makamnya itu terdapat di komplek makam Mbah Sabilan. Nah, jadi ternyata sabil itu diambil dari, kalau orang Temenggungan, menurut tadi malam kita diskusi dengan Bang Kohar, itu sabil itu bisa diartikan dengan salib. Nah, tapi kalau sabilillah itu berjuang di jalan Allah ya. Jadi perang Samba Sabilan. Nah, ini di situ ada makam yang mempunyai ciri khas khusus. Nah, ini ciri khas khusus yaitu 1 makam tapi 2 batu nisan. Nah, ini dugaan sementara yaitu makamnya Panji Laras dan Liris. Terus kemudian di daerah Bandung ini juga ada makam juga, yaitu juga dugaan juga sama, yaitu mantan ada makam Andanwangi dan Andansari. Itu pun masih dugaan, belum ada kajian
kajian arkeologisnya.